Wakil Presiden Yusuf Kala menilai tepat langkah relawan Jokowi yang melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri. Fahri dilaporkan karena diduga melakukan penghasutan dan makar terhadap pemerintah dalam pidato pada aksi 4 November lalu. Menurut Yusuf Kala, semua pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain sebaiknya menempuh jalur hukum. Karena itu JK mengapresiasi langkah relawan Jokowi yang melaporkan Fahri Hamzah karena diduga memprovokasi massa untuk menjatuhkan presiden. JK menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian mengenai layak atau tidaknya kasus ini diproses, sekaligus meminta masyarakat jika dirugikan sebaiknya melaporkan kepada pihak kepolisian. Hari asuransi yang pada hari ini kita laksanakan. Ya ini baguslah daripada langsung berkonflik, saling pukul. Kalau lebih baiklah lewat baguslah tuh. Justru itu anjuran pemerintah, jalur hukum. Nanti kalau kepolisian yang memastikan. Dua wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadlizon, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Keduanya diduga melanggar etik DPR saat ikut dalam unjuk rasa 4 November 2016 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justice atau KPPJ melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kedua wakil ketua DPR ini diduga melanggar etik DPR karena yang bersangkutan diduga menyampaikan pernyataan yang bersifat menghasut pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. KPPJ menyertakan bukti rekaman video orasi Fahri Hamzah dan Fadlizon pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. Koordinator Advokat KPPJ Vincent Mandropa menyatakan sebagai pimpinan DPR seharusnya Fahri Hamzah dan Fadlizon mengedepankan kepentingan semua golongan masyarakat. Namun dua pimpinan DPR tersebut diduga menyampaikan orasi yang terkesan memanaskan suasana yang bersifat menghasut. Kita melihat ada unsur ini dugaan unsur penghasutan kepada massa, kemudian himbauan untuk makar. Dan memang ini terkesan ditunggangi, ini terkesan ya. Jadi oleh karena itu sebagai wakil rakyat, apalagi pada orasinya dia menyampaikan sebagai pimpinan DPR. Atas tindakan tersebut Fahri Hamzah dan Fadlizon diduga melanggar etik yang harus diproses oleh MKD. Menanggapi laporan yang diduga pelanggaran etik, Fadlizon membantah dirinya dan Fahri Hamzah melanggar etik saat menghadiri aksi damai 4 November. Ya, saya sudah mendengar ada laporan seperti itu. Saya kira ini hal yang biasa saja ya. Tapi saya nyatakan di sini bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang, maupun pelanggaran etika yang saya langgar. Begitu juga dengan saudara Fahri Hamzah dan juga sejumlah anggota DPR lain yang hadir di dalam aksi bela Islam pada tanggal 4 November yang lalu. MKD yang bertugas menjaga kehormatan DPR berwenang menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan masyarakat. Dugaan pelanggaran etik dapat dibuktikan kalau MKD itu sendiri telah menindaklanjuti laporan dan mengkajinya. Tim Liputan Metro TV. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Manado, Sulawesi Utara memusnahkan berbagai jenis dan merek obat dan makanan ilegal. Berbagai jenis dan merek obat dan makanan dengan nilai ekonomi sebesar 202 juta rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala BPOM RI Penny Lukito mengatakan BPOM selalu mengevaluasi obat-obatan dan makanan yang beredar di masyarakat melalui operasi pengawasan maupun operasi gabungan dengan instansi terkait. Sehingga jika ada obat-obatan dan makanan yang tidak memiliki izin edar, berarti tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan. Saat ini BPOM RI telah melakukan MOU dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga pihak produsen yang memproduksi obat maupun makanan yang tidak memenuhi standar dan tidak berizin akan dikenai sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Ratusan rumah di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian 60 cm. Ini disebabkan curah hujan yang deras sejak sore tadi.
Banjir di permukiman warga ini terjadi sejak sore tadi. Meski ketinggian air mulai menyurut, namun banjir masih mengganggu aktivitas warga sekitar. Belasan aparat kepolisian dari Ditsabara Polda Metro Jaya pun dikerahkan untuk membantu serta mengevakuasi warga. Hingga malam ini air sudah mulai surut dengan ketinggian sekitar 60 cm. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta pada Jumat sore juga menyebabkan genangan air dengan varian ketinggian dari belasan hingga 50 cm. Kendaraan masih bisa melaju, namun genangan air tetap mengganggu pengguna jalan di ruas Jalan Dharma Wakta 11 yang sepenuhnya tertutup genangan air. Pada pukul 16.30 tadi, kendaraan roda 4 masih bisa melaju, namun beberapa pengguna roda 2 memilih untuk menggiring kendaraan mereka dalam kondisi mesin mati. Selain Dharma Wangsa dan Kemang, daerah Gandaria Jakarta Selatan juga digenangi air dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Genangan air di sekitar ruas Jalan Iskandar Muda membuat beberapa kendaraan roda 2 dan juga roda 4 mogok. Sementara itu, sejumlah pengurus Partai Demokrat melaporkan alumni Himpunan Mahasiswa Islam ke Bareskrim Mabes Polri. HMI dilaporkan atas tudingan provokasi pada aksi damai 4 November. Pengurus Partai Demokrat yang datang ke Bareskrim Mabes Polri pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat diwakili oleh Didi Irawadi Syamsuddin dan Imelda Sari. Alumni HMI dilaporkan atas tudingan pidato SBY pada 2 November di Cikeas terkait dengan aksi damai yang dilakukan organisasi massa. Sebelumnya alumni HMI melaporkan SBY ke Bareskrim Mabes Polri karena pidato SBY yang dinilai menghasut. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat mengundang komentar dari seluruh pihak termasuk wakil rakyat. Wakil Ketua DPR Fadlizon meyakini Donald Trump tidak akan menyingkirkan kaum imigran dan muslim di negara Paman Sam. Selain itu, Fadlizon juga yakin hubungan Indonesia-Amerika Serikat makin membaik. Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Ketua DPR Fadlizon meyakini Donald Trump tidak akan menyingkirkan kaum imigran dan muslim dari Amerika Serikat. Juga hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat semakin membaik. Ditemui usai mengunjungi kantor redaksi Koran Sindo di Jakarta baru-baru ini, Fadli mengatakan hingga saat ini belum ada bukti konkret Donald Trump merupakan tokoh kontroversial yang anti terhadap Islam dan imigran seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Fadli meminta masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan terpilihnya Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Fadli menilai apa yang disampaikan Donald Trump saat kampanye adalah strategi dan retorika Trump untuk meyakinkan rakyat Amerika yang konservatif kepada Partai Republik. Fadli menegaskan Donald Trump menentang imigran gelap yang memasuki negaranya dan menurutnya Donald Trump tetap akan melakukan kerjasama dengan berbagai negara Islam secara konstruktif termasuk dengan sejumlah negara di Timur Tengah. Saya termasuk yang berpendapat bahwa itu adalah bagian dari retorik kampanye karena tidak mungkin dilakukan satu usaha yang diskriminatif, segregatif dari seorang presiden Amerika di negara demokrasi gitu ya, termasuk kepada para imigran. Untuk itu Fadli mengatakan kemenangan Donald Trump adalah sinyal positif bagi Indonesia karena orientasi hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat ke depan lebih mengutamakan pengembangan sektor usaha. Ya, Donald Trump sangat suka sekali dengan Indonesia, apalagi dia juga sudah ada kerjasama kan juga dengan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk investasi di Bali dan di Bogor. Ini adalah satu gesture yang baik. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.
Wakil Ketua DPR Fadlizon membuka kegiatan Parlemen Remaja 2016 yang rutin diselenggarakan DPR. Tujuannya adalah memberikan pendidikan mengenai parlemen serta kinerja anggota DPR. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Polhukam, Fadlizon, membuka acara Parlemen Remaja 2016 dengan tema DPR menuju Parlemen Modern. Acara yang dihadiri oleh siswa-siswi tingkat SMA dan SMK dari seluruh provinsi di Indonesia dilaksanakan di Wisma Gria Sabah DPR RI Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Fadlizon menjelaskan, periode DPR 2014 hingga 2019 saat ini menginginkan lembaga DPR RI menjadi sebuah lembaga parlemen yang modern, yang memiliki indikator transparan, memanfaatkan teknologi informasi, serta memiliki fungsi representasi. Fadlizon berharap agar para peserta parlemen remaja nantinya dapat memberikan informasi yang benar tentang tugas dan fungsi DPR RI kepada masyarakat di daerahnya. Dengan diadakannya orientasi parlemen remaja ini menurut saya akan melahirkan kader-kader yang mengerti tentang tugas-tugas parlemen dan mudah-mudahan mereka ke depan juga bisa ikut di dalam politik dan dari pengenalan awal terhadap fungsi dan kerja dari DPR itu akan jauh lebih bagus gitu. Fadlizon menambahkan kegiatan parlemen remaja ini merupakan salah satu amanat dari Interparliamentary Union yang merupakan forum internasional antara parlemen di seluruh dunia dalam rangka memberikan pendidikan politik sejak dini kepada para pelajar. Jadi bagaimana kerja parlemen, tantangan-tantangannya, kemudian apa yang harus dilakukan sesuai dengan koridor konstitusi kita. Pada parlemen remaja kali ini, para peserta melaksanakan salah satu fungsi indikator utama parlemen modern, yaitu representasi. Dengan mengunjungi daerah Cianjur untuk melihat dan meninjau secara langsung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian dan budidaya tanaman. Kegiatan ini mencontoh aktivitas anggota dewan saat turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Polisi terus dalami dugaan penistaan agama dan kita langsung bergabung dengan Priscilla Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto yang ada di kantor Barreskrim Polri. Priscilla, siapa sajakah yang diperiksa Barreskrim hari ini? Ya, Eliza Hasan, terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama pada hari ini, memang kami belum mendapatkan informasi mengenai siapa sajakah yang akan diperiksa terkait dengan pemeriksaan lanjutan kasus dugaan penistaan agama. Namun baru saja keluar beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai FPI Sulawesi Selatan dan juga dari Gerakan Islam Bersatu, di mana mereka datang untuk kembali melaporkan atas kasus yang sama, yakni kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama. Mereka datang ke sini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi dengan membawa sejumlah bukti berupa bukti rekaman video serta flash disk juga yang berisi tafsiran ayat Al-Quran. Dan mereka pun juga akan kembali datang ke Barreskrim Mabes Polri ini sekitar pukul 13 nanti usai sholat Jumat. Dan mereka pun juga akan kembali melaporkan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun terkait dengan saksi-saksi siapakah yang akan diperiksa mengenai dugaan penistaan agama ini, Eliza, kami belum mendapatkan informasi dikarenakan memang sejak pagi tadi kami menghubungi Humas Polri maupun juga Karopenmas Mabes Polri juga belum ada respon hingga saat ini. Kami pun masih menunggu siapa sajakah saksi-saksi yang akan diperiksa oleh Mabes Polri pada hari ini. Namun diketahui, Eliza, bahwa kemarin juga polisi telah memeriksa Buniani sebagai saksi karena diduga dialah yang ditunggangi. Ini terkesan ya. Jadi oleh karena itu sebagai wakil rakyat, apalagi pada orasinya dia menyampaikan sebagai pimpinan DPR. Atas tindakan tersebut Fahri Hamzah dan Fadlizon diduga melanggar etik yang harus diproses oleh MKD. Menanggapi laporan yang diduga pelanggaran etik, Fadlizon membantah dirinya dan Fahri Hamzah melanggar etik saat menghadiri aksi damai 4 November. Ya, saya sudah mendengar ada laporan seperti itu. Saya kira ini hal yang biasa saja ya. Tapi saya nyatakan di sini bahwa tidak ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang, maupun pelanggaran etika yang saya langgar
Begitu juga dengan saudara Fahri Hamzah dan juga sejumlah anggota DPR lain yang hadir di dalam aksi bela Islam pada tanggal 4 November yang lalu. MKD yang bertugas menjaga kehormatan DPR berwenang menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan masyarakat. Dugaan pelanggaran etik dapat dibuktikan kalau MKD itu sendiri telah menindaklanjuti laporan dan mengkajinya. Tim Liputan Metro TV. Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Manado, Sulawesi Utara memusnahkan berbagai jenis dan merek obat dan makanan ilegal. Berbagai jenis dan merek obat dan makanan dengan nilai ekonomi sebesar 202 juta rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala BPOM RI Penny Lukito mengatakan, BPOM selalu mengevaluasi obat-obatan dan makanan yang beredar di masyarakat melalui operasi pengawasan maupun operasi gabungan dengan instansi terkait. Sehingga jika ada obat-obatan dan makanan yang tidak memiliki izin edar, berarti tidak memenuhi syarat dan melanggar ketentuan. Saat ini BPOM RI telah melakukan MOU dengan Kejaksaan dan Kepolisian sehingga pihak produsen yang memproduksi obat maupun makanan yang tidak memenuhi standar dan tidak berizin akan dikenai sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Ratusan rumah di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian 60 cm. Ini disebabkan curah hujan yang deras sejak sore tadi. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai tepat langkah relawan Jokowi yang melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Bareskrim Polri. Fahri dilaporkan karena diduga melakukan penghasutan dan makar terhadap pemerintah dalam pidato pada aksi 4 November lalu. Menurut Yusuf Kala, semua pihak yang merasa dirugikan oleh orang lain sebaiknya menempuh jalur hukum. Karena itu JK mengapresiasi langkah relawan Jokowi yang melaporkan Fahri Hamzah karena diduga memprovokasi massa untuk menjatuhkan presiden. JK menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian mengenai layak atau tidaknya kasus ini diproses, sekaligus meminta masyarakat jika dirugikan sebaiknya melaporkan kepada pihak kepolisian. Hari asuransi yang pada hari ini kita laksanakan. Ya ini baguslah daripada langsung berkonflik, saling pukul. Kalau lebih baiklah lewat baguslah tuh. Justru itu anjuran pemerintah, jalur hukum. Nanti kalau kepolisian yang memastikan. Dua wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadlizon, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Keduanya diduga melanggar etik DPR saat ikut dalam unjuk rasa 4 November 2016 di depan Istana Merdeka, Jakarta. Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justice atau KPPJ melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Kedua wakil ketua DPR ini diduga melanggar etik DPR karena yang bersangkutan diduga menyampaikan pernyataan yang bersifat menghasut pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. KPPJ menyertakan bukti rekaman video orasi Fahri Hamzah dan Fadlizon pada saat aksi damai 4 November di depan Istana Merdeka, Jakarta. Koordinator Advokat KPPJ Vincent Mandropa menyatakan sebagai pimpinan DPR seharusnya Fahri Hamzah dan Fadlizon mengedepankan kepentingan semua golongan masyarakat. Namun dua pimpinan DPR tersebut diduga menyampaikan orasi yang terkesan memanaskan suasana yang bersifat menghasut. Kita melihat ada unsur ini dugaan unsur penghasutan kepada massa, kemudian himbauan untuk makar. Dan memang ini terkesan Banjir di permukiman warga ini terjadi sejak sore tadi. Meski ketinggian air mulai menyurut, namun banjir masih mengganggu aktivitas warga sekitar. Belasan aparat kepolisian dari Ditsabara Polda Metro Jaya pun dikerahkan untuk membantu serta mengevakuasi warga. Hingga malam ini air sudah mulai surut dengan ketinggian sekitar 60 cm.
Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta pada Jumat sore juga menyebabkan genangan air dengan varian ketinggian dari belasan hingga 50 cm. Kendaraan masih bisa melaju, namun genangan air tetap mengganggu pengguna jalan di ruas Jalan Dharma Waksa 11 yang sepenuhnya tertutup genangan air. Pada pukul 16.30 tadi, kendaraan roda 4 masih bisa melaju, namun beberapa pengguna roda 2 memilih untuk menggiring kendaraan mereka dalam kondisi mesin mati. Selain Dharma Wangsa dan Kemang, daerah Gandaria Jakarta Selatan juga digenangi air dengan ketinggian 30 hingga 50 cm. Genangan air di sekitar ruas Jalan Iskandar Muda membuat beberapa kendaraan roda 2 dan juga roda 4 mogok. Sementara itu, sejumlah pengurus Partai Demokrat melaporkan alumni Himpunan Mahasiswa Islam ke Bareskrim Mabes Polri. HMI dilaporkan atas tudingan provokasi pada aksi damai 4 November. Pengurus Partai Demokrat yang datang ke Bareskrim Mabes Polri pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat diwakili oleh Didi Irawadi Syamsuddin dan Imelda Sari. Alumni HMI dilaporkan atas tudingan pidato SBY pada 2 November di Cikeas terkait dengan aksi damai yang dilakukan organisasi massa. Sebelumnya alumni HMI melaporkan SBY ke Bareskrim Mabes Polri karena pidato SBY yang dinilai menghasut. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat mengundang komentar dari seluruh pihak termasuk wakil rakyat. Wakil Ketua DPR Fadly Zon meyakini Donald Trump tidak akan menyingkirkan kaum imigran dan Muslim di negara Paman Sam. Selain itu, Fadly Zon juga yakin hubungan Indonesia-Amerika Serikat makin membaik. Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Wakil Ketua DPR Fadly Zon meyakini Donald Trump tidak akan menyingkirkan kaum imigran dan Muslim dari Amerika Serikat. Juga hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat semakin membaik. Ditemui usai mengunjungi kantor redaksi Koran Sindo di Jakarta baru-baru ini, Fadly mengatakan hingga saat ini belum ada bukti konkret Donald Trump merupakan tokoh kontroversial yang anti terhadap Islam dan imigran seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Fadly meminta masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir dengan terpilihnya Trump sebagai presiden baru Amerika Serikat. Fadly menilai apa yang disampaikan Donald Trump saat kampanye adalah strategi dan retorika Trump untuk meyakinkan rakyat Amerika yang konservatif kepada Partai Republik. Fadly menegaskan Donald Trump menentang imigran gelap yang memasuki negaranya dan menurutnya Donald Trump tetap akan melakukan kerjasama dengan berbagai negara Islam secara konstruktif termasuk dengan sejumlah negara di Timur Tengah. Saya termasuk yang berpendapat bahwa itu adalah bagian dari retorik kampanye karena tidak mungkin dilakukan satu usaha yang diskriminatif, segregatif dari seorang presiden Amerika di negara demokrasi gitu ya. Termasuk kepada para imigran. Untuk itu Fadly mengatakan kemenangan Donald Trump adalah sinyal positif bagi Indonesia karena orientasi hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat ke depan lebih mengutamakan pengembangan sektor usaha. Ya, Donald Trump sangat suka sekali dengan Indonesia, apalagi dia juga sudah ada kerjasama kan juga dengan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk investasi di Bali dan di Bogor. Ini adalah satu gesture yang baik. Habibie dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR Fadly Zon membuka kegiatan Parlemen Remaja 2016 yang rutin diselenggarakan DPR. Tujuannya adalah memberikan pendidikan mengenai parlemen serta kinerja anggota DPR. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Polhukam, Fadly Zon, membuka acara Parlemen Remaja 2016 dengan tema DPR menuju Parlemen Modern. Acara yang dihadiri oleh siswa-siswi tingkat SMA dan SMK dari seluruh provinsi di Indonesia dilaksanakan di Wisma Gria Sabah DPR RI Bogor, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Fadly Zon menjelaskan,
Periode DPR 2014 hingga 2019 saat ini menginginkan lembaga DPR RI menjadi sebuah lembaga parlemen yang modern, yang memiliki indikator transparan, memanfaatkan teknologi informasi, serta memiliki fungsi representasi. Fadlizon berharap agar para peserta parlemen remaja nantinya dapat memberikan informasi yang benar tentang tugas dan fungsi DPR RI kepada masyarakat di daerahnya. Dengan diadakannya orientasi parlemen remaja ini menurut saya akan melahirkan kader-kader yang mengerti tentang tugas-tugas parlemen dan mudah-mudahan mereka ke depan juga bisa ikut di dalam politik dan dari pengenalan awal terhadap fungsi dan kerja dari DPR itu akan jauh lebih bagus gitu. Fadlizon menambahkan kegiatan parlemen remaja ini merupakan salah satu amanat dari Interparliamentary Union yang merupakan forum internasional antara parlemen di seluruh dunia dalam rangka memberikan pendidikan politik sejak dini kepada para pelajar. Jadi bagaimana kerja parlemen, tantangan-tantangannya, kemudian apa yang harus dilakukan sesuai dengan koridor konstitusi kita. Pada parlemen remaja kali ini, para peserta melaksanakan salah satu fungsi indikator utama parlemen modern, yaitu representasi, dengan mengunjungi daerah Cianjur untuk melihat dan meninjau secara langsung kegiatan masyarakat dalam bidang pertanian dan budidaya tanaman. Kegiatan ini mencontoh aktivitas anggota dewan saat turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Polisi terus dalami dugaan penistaan agama dan kita langsung bergabung dengan Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto yang ada di kantor Barreskrim Polri. Priscila, siapa sajakah yang diperiksa Barreskrim hari ini? Ya, Eliza Hasan, terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama pada